Om Swastiastu. Para pemirsa sekalian dimanapun berada, selamat merayakan Hari Raya Nyepi. Mohon maaf lahir dan batin. Di kala pandemi ini, umat sedharma dalam melakukan aktivitas, jangan lupa melaksanakan protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Nomor 4, menjauhi kerumunan. Nomor 5, mengurangi aktivitas keluar rumah atau mobilisasi. Nah, pada kesempatan hari ini, saya akan membawakan pesan-pesan Dharma yang mana temanya adalah toleransi. Judulnya adalah sangat penting toleransi antar umat beragama. Sebelum saya lanjutkan, marilah kita mengaturkan puji syukur ke hadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Arti Tuhan Yang Maha Esa, agar kita semua selalu berbahagia di dalam lindungannya. Sebelum saya lanjutkan, saya akan memberikan penjelasan tentang apa itu toleransi. Toleransi adalah suatu sikap saling menghargai, saling menghormati antar sesama, antar kelompok, sehingga terwujud suatu hal yang disebut dengan harmonis. Bapak Ibu, umat sedharma yang dikasihi Yang Widi, seperti kita ketahui semua, bahwa di negara kita ada 6 kepercayaan, yaitu agama yang telah disahkan, yang dianut oleh umatnya itu sendiri. Dan kalau tidak salah, tanggal 25 Februari tahun 2019 telah diresmikan juga penganut aliran kepercayaan. Kita harus sadari dengan baik dan seksama bahwa agama dan juga keyakinan itu sangatlah banyak perbedaannya. Lantas, bagaimana kita menjaga perbedaan itu? Itulah pentingnya toleransi. Agama bukanlah suatu hal untuk menyerang seseorang, tapi agama adalah suatu hal yang untuk membunuh ego kita, mengekang ego kita. Dan kita harus saling menghormati, saling menghargai. Kalau kita mampu menghormati agama ataupun keyakinan orang lain, tentu secara tidak langsung apa yang kita anut, agama kita akan seketika itu pula diangkat atau diberikan porsi yang utama. Bapak-bapak, ibu-ibu, umat sedharma yang saya banggakan, di dalam ajaran agama Hindu banyak sekali literatur-literatur yang harus kita pelajari, yang menitik beratkan tentang toleransi itu. Misalnya dalam ajaran Tri Kaya Parisude, Tri Hitakarana, Tri Pararta, Wasudeva Kutumpakam, yang dibingkai dalam konsep Tattwamasi,
Nah, untuk menjaga keharmonisan ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, perlunya kita mengendalikan pikiran, perkataan, dan juga perbuatan. Itu yang terdapat di dalam Trikaya Parisude. Di dalam pengendalian pikiran dapat saya petikkan satu sloka di dalam Saresa Muscaya yang berbunyi seperti ini. Ikang manah ngaraniya, iya tika wit ningin ria, ma prawarti te yeri suba asuba karma. Ikang manah juga berikan kartinya sekarang. Artinya, bahwa pikiran itu adalah sumber dari segala hawa nafsu. Kemudian, pikiran itu dapat membuat manusia berbuat baik ataupun buruk. Maka dari itu, pikiran itu harus sesegera mungkin dikendalikan. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, untuk kita menggali lagi dari mana sumber yang mendukung hal ini, dapat saya petikkan di dalam Puposinom, yaitu Sekar Alit. Bunyinya seperti ini. Siksa dewa ngamong manah, anak sebat kadi tatet peson manah, dadi karse tatiga puni kecening. Nah, itu beberapa baris dari Puposinom itu. Artinya adalah, siksa dewa ngamong manah, bahwa wahai umat manusia, berhati-hatilah membawa pikiranmu. Pes, anak sebat dadik tatet, artinya adalah pikiran itu kecepatannya melebihi petir. Peson mana dadi karse, di mana pikiran kita diikuti oleh panca indera, maka akan terwujud suatu keinginan. Nah, itu yang ditekankan di dalam pengendalian pikiran itu. Kemudian di dalam pengendalian kata-kata, kita sebagai makhluk sosial tentu harus berhubungan melalui bahasa yang elok, bahasa yang enak, sehingga kita dapat menarik hati kasih sayang orang lain. Nah, dapat saya petikkan di dalam Kekawin Niti Sastra, bunyinya seperti ini. Wasinte nimitante manemu Laksmi, wasite nimitante manemu duka, wasinte nimitante pati kepangu, wasite nimitante manemu mitra. Artinya adalah wasinte nimitante manemu Laksmi, artinya dengan kita berbicara baik, dengan kita berbicara halus, maka kebahagiaanlah yang akan kita peroleh. Kalau kita tidak bisa menjaga ucapan kita, maka kematian yang akan kita peroleh. Kalau kita juga tidak mampu menjaga tutur kata kita, maka duka yang kita peroleh. Kalau kita tidak mampu menjaga ucapan kita, maka kalau kita mampu dengan baik menjaga ucapan kita, maka kita akan memperoleh teman yang banyak. Nah, begitu dekan dalam perkataan. Pengendalian dalam perbuatan, di dalam ungkapan Jawanya. Ale ulah ale tinemu, ayu kinardi ayu pinange. Artinya adalah bahwa apapun perbuatanmu, baik yang kau tanam, baik akan yang kau peroleh. Atau petik buruk yang kau tanam, maka buruk pula yang akan kau petik. Nah, begitulah dari ajaran Trikaya Parisude, kita perlu menyelami. Intinya adalah bagaimana kita menjaga keberagaman ini agar terwujud kedamaian atau harmonisasi. Maka keberagaman ini ibaratnya adalah bagaikan pelangi yang begitu banyak warna yang mewarnainya. Maka indah dan sedap untuk dipandang. Itulah Indonesia dengan Pancasila yang berdasarkan atas
perbedaan-perbedaan atau bineka tunggal ikanya. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, jangan simpan di hati. Dengan apa kita membelah kalau bukan dengan belati? Kalau ada tutur kata saya yang salah, jangan simpan di hati. Om Santi 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 Om.